Halo sahabat Lux Verita X. Pernahkah kamu bertanya, apa sebenarnya arti liturgi? Mengapa doa itu penting? Dan bagaimana caranya menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang semakin modern ini? Mari kita pelajari bersama, dalam cara yang singkat, sederhana, tapi penuh makna. 1. Apa itu liturgia? Liturgia berasal dari bahasa Yunani liturgia, yang artinya pelayanan publik atau karya umat Tuhan. Dalam gereja Katolik, liturgi adalah bentuk ibadah resmi dan bersama, seperti perayaan Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya. Melalui liturgi, kita menyatu dalam tubuh Kristus. 2. Sarana-sarana pengudusan. Sarana pengudusan adalah segala hal yang membantu kita mendekat kepada Tuhan. Apa saja contohnya? Sakramen ada 7. Liturgi seperti misa, doa, devosi. Sabda Tuhan dalam kitab suci. Doa harian dan perbuatan kasih. Melalui semua itu, Tuhan menyucikan hidup kita. 3. Doa dalam hidup kita. Apa arti doa? Doa adalah cara kita berbicara dengan Allah, dengan hati yang tulus. Fungsi doa: menguatkan iman, memohon pertolongan, bersyukur, dan memuliakan Tuhan. Syarat doa yang baik: tulus hati, penuh iman, sesuai kehendak Tuhan. Cara berdoa: bisa dalam keheningan, dengan kitab suci, atau secara spontan dan pribadi. Yang penting, jujur dan datang dari hati. 4. Makna sakramen. Sakramen adalah tanda nyata dari rahmat Allah. Diberikan oleh Kristus, dipercayakan kepada gereja, dan menjadi saluran rahmat ilahi bagi kita semua. Melalui sakramen, Tuhan hadir dan bekerja dalam hidup kita. 5. Mewartakan sabda Tuhan, kerikma dan martiria. Ada 2 cara mewartakan firman Tuhan. Kerikma pewartaan dengan kata-kata, seperti khotbah atau pengajaran iman. Martiria kesaksian hidup dengan tindakan nyata, seperti membantu orang miskin, hidup jujur, dan penuh kasih. Keduanya penting dan saling melengkapi. 6. Makna menjadi saksi Kristus. Kata saksi berasal dari bahasa Yunani martis, yang berarti orang yang memberi kesaksian. Menjadi saksi Kristus berarti hidup sesuai ajarannya, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 7. Pelayanan gereja, ke dalam dan keluar. Pelayanan ke dalam: membina iman umat, contohnya katekese, pembinaan OMK. Pelayanan keluar: hadir bagi masyarakat luas seperti bantuan sosial, pendidikan, atau advokasi keadilan. Gereja hadir untuk melayani, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Gereja dan dunia. 8. Hubungan gereja dan dunia. Gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Itu artinya, membawa nilai-nilai Injil ke dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi saksi kasih Kristus dalam segala aspek masyarakat. 9. Ajaran sosial gereja ASG. Apa itu ASG? Ajaran moral gereja tentang keadilan sosial dan kehidupan bersama. Tujuannya, menjaga martabat manusia dan membangun kebaikan bersama. Prinsip-prinsip ASG: martabat manusia, solidaritas, subsidiaritas, keadilan sosial, kepedulian terhadap lingkungan, HAM dan etika kehidupan. 10. Apa itu HAM? HAM adalah hak asasi manusia, hak dasar yang dimiliki setiap orang. Contohnya, hak hidup, hak beragama, dan hak mendapat pendidikan. 11. Jenis pelanggaran HAM: genosida, perbudakan, diskriminasi, pelanggaran hak sipil dan politik. 12. Pandangan gereja Katolik tentang HAM. Gereja mendukung HAM karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun, hak itu harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan kasih. Masalah etika kehidupan. 13. Aborsi. Aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum waktunya. Jenisnya: aborsi spontan alami, aborsi buatan sengaja. Gereja menentang aborsi karena itu menghentikan kehidupan manusia sejak dalam kandungan. 14. Bunuh diri dan etanasia. Bunuh diri mengakhiri hidup sendiri. Etanasia mengakhiri hidup orang lain, biasanya karena sakit, demi mengurangi penderitaan. Gereja menolak keduanya karena hidup adalah anugerah Tuhan, dan hanya Tuhan yang berhak mengambilnya. 15. Hukuman mati. Hukuman mati adalah penghilangan nyawa sebagai bentuk hukuman.
Gereja Katolik semakin menolak hukuman mati, karena percaya akan kemungkinan pertobatan dan nilai setiap jiwa. Beberapa metode hukuman mati yang pernah digunakan di dunia: suntik mati, tembak, kursi listrik, gantung diri, penggal, penutup. Dalam dunia yang semakin berubah, kita semua diajak untuk tetap berakar dalam iman, hidup dengan kasih, dan menjadi saksi Kristus. Mari kita menjadi terang bagi sesama dan mengambil bagian dalam rencana Tuhan di dunia ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten rohani Katolik lainnya di Lux Veritae X. Sampai jumpa di video selanjutnya, damai Kristus besertamu.